Bapak Ibu hadirin, saya persilahkan untuk duduk kembali. Dan untuk membuka rangkaian debat publik kedua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024 malam ini, kami undang yang terhormat Ketua KPU Provinsi Bali untuk memberikan kata sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan doa. Bapak Idewa Agung Gede Lidartawan, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Idewa Agung Gede Lidartawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Yang saya hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Nomor urut 1 Bapak Made Mulyawan Arya SE MH dan Bapak Putu Agus Suratnyana ST. Yang saya hormati pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Nomor urut 2 Dr. Wayan Koster MM dan Inyoman Giri Praste Esos. Anggota DPD RI yang saya hormati segenap unsur Forkompinda Provinsi Bali. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Bali. Yang kami hormati tim perumus dan panelis yang membantu kami dalam menyelenggarakan acara ini, serta seluruh hadirin dan undangan yang berkenan hadir yang tidak kami sebut satu persatu, serta seluruh masyarakat Bali dimanapun berada. Puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kertawarenugrahanya kepada kita semua, sehingga kita bisa menyelenggarakan acara debat kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada pemilihan serentak pada tahun 2024 hari ini. Tentu debat pasangan calon adalah bagian dari sosialisasi, bagian dari kampanye, maka itu mari kita saksikan bersama-sama. Dan tentu kesempatan ini saya berharap kedua pasangan calon mampu mendetailkan lagi hal-hal yang menjadi program visi misi dan program kerja sehingga masyarakat kita tahu dan mampu memahami mau dibawa kemana Bali ini. Maka itu saya berharap nanti pada saatnya pasangan calon menyampaikan gagasan-gagasannya, kami mohon teman-teman yang berada di tempat ini untuk lebih tertib sehingga nanti masyarakat kita di rumah yang menyaksikan acara ini secara live mampu menyimak betul apa yang disampaikan sehingga tidak merasa terganggu. Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak akan memberikan sambutan kali ini. Yang terpenting adalah masyarakat kita sudah diberikan pendidikan politik yang baik sehingga ke depan Bali bisa dijadikan contoh demokrasi yang baik untuk orang-orang yang mau belajar demokrasi di seluruh dunia. Saya berharap acara ini bisa berlangsung dengan baik dan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama berdiri. Saya mohon semuanya berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa supaya apa yang menjadi cita-cita kita membuat Bali seperti tagline KPU Bali, yaitu Ngardi Bali Santi Lan Jagadita, tercapai. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Om Asatuma Sadgamaya Tamasuma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi
kita sudah melihat dan mendengar tadi kita punya jingle Pilkada Bali yang pada akhirnya ada teks terakhir yang berbunyi, kita semua menjaga Bali. Saya berharap kita semua menjaga Bali agar Bali santi lan jagadita. Terima kasih, saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Kami harap kesediaan Bapak Idewa Agung Gede Lindartawan untuk tetap berada di atas panggung. Dan kami persilakan untuk maju ke depan podium. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Ketua Tim Panelis Debat Publik Bali 2024, Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumerta, SHMH, untuk menyerahkan hasil rumusan pertanyaan dari tim panelis kepada Bapak Idewa Agung Gede Lindartawan selaku Ketua KPU Provinsi Bali. Besar, Bu. Dan kemudian amplop akan diserahkan kepada kami moderator selaku pemandu debat publik calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Bali tahun pemilihan 2024. Prosesi penyerahan amplop ini sekaligus menjadi bukti bahwa independensi panelis serta kerahasiaan rumusan pertanyaan terjaga dengan baik. Hadirin dan saudara, KPU Provinsi Bali beserta Kompas TV menetapkan sejumlah tata tertib yang harus ditaati oleh para pasangan calon dan semua tamu undangan yang hadir di debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Dan inilah tata tertibnya. Tata tertib debat publik tahun 2024. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 3. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 4. Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 5. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 6. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. 9. Dilarang melakukan live streaming. 10. Alat komunikasi dalam mode hening. 11. Dilarang membawa alat peraga kampanye kecuali yang melekat di badan. 12. Yel-yel atau slogan dilakukan saat jeda sesuai arahan moderator. Saatnya kita memasuki sesi pembuka debat publik Bali. Di sesi pertama ini setiap pasangan calon akan memaparkan visi dan misi serta program kerja masing-masing dengan durasi setiap pasangan calon 6 menit. Setiap pasangan calon diperbolehkan menampilkan paparan baik dalam bentuk tulisan maupun video, dan waktu akan dimulai saat pasangan calon mulai berbicara. Pasangan calon nomor urut 1, saya persilahkan menyampaikan visi misi Anda dengan durasi 6 menit, dimulai saat Anda berbicara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Bali bersatu.
Pada debat pertama, kami sampaikan visi misi dari Paslon 1 adalah mewujudkan Bali Dwi Pajaya menuju Indonesia Emas. Dan visi itu ditransformasikan menjadi 9 tata kelola. Dan malam ini adalah sesi debat kedua yang mengambil tema menyikapi dinamika otonomi daerah di Bali. Dan diturunkan menjadi 5 subtema yang kami bagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama, hubungan pusat, daerah, dan kolaboratif governance. Pembangunan nasional akan berjalan produktif jika pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi berjalan secara efektif. Hubungan yang tidak harmonis antara pusat dan dengan daerah akan menyulitkan pembangunan. Satu jalur adalah langkah taktis yang bermanfaat strategis bagi Bali di tengah kondisi fiskal yang sedang tidak sehat, di mana tahun 2002 lalu pernah mengalami defisit sebesar 1,9 triliun. Selain juga terikat pembayaran cicilan utang pen sekitar 245 miliar per tahun. Bahkan untuk menutupi defisit, Pemprov Bali mengusulkan di era APBD tahun 2024 meminjam kembali utang sebesar 842 miliar lebih. Hal ini kondisi kebalikannya pada era Gubernur Mangku Pastike, di mana akhir jabatan mewarisi surplus anggaran 1,1 triliun. Tidak hanya itu, langkah kolaboratif governance perlu juga dijaga sebagai bentuk partisipasi di luar pemerintahan bisa berperan aktif. Kolaboratif governance di mana di dalamnya ada partisipatif dari elemen di luar pemerintahan untuk melaksanakan program yang sejenis, searah, sebangun di antara keduanya. Klaster 2, pajak dan retribusi daerah, inovasi daerah menggali sumber padi, serta pembangunan sumber daya manusia. Terkait dengan urusan pajak dan retribusi, sangat tergantung dengan batas kewenangan yang dimiliki oleh provinsi, dan itu sudah diatur secara teknis. Sementara inovasi daerah memiliki banyak potensi, antara lain mengintensifkan pemanfaatan aset tanah Pemprov khususnya di daerah pariwisata, baik untuk bentuk sewa maupun kerjasama untuk meningkatkan PAD sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Program aplikasi terintegrasi yang sudah kami sampaikan di debat pertama, kami bisa mengintensifkan pendapatan dari retribusi wisatawan, mengetahui secara presisi PAR dari wisatawan, pembuatan park and ride di mana tempat wisata baik di atas tanah Pemprov Bali, tanah negara, dan tanah masyarakat pemilik lahan. Badan khusus pengelolaan sampah yang menjadi badan yang produktif dalam menuntaskan sampah menjadi komoditi dan sampah menjadi sumber penghasilan PAD. Pemanfaatan jarak 12 mil laut yang menjadi kewenangan Pemprov untuk pengembangan perikanan yang bisa bermanfaat untuk nelayan dan PAD. Sementara di sektor pembangunan SDM adalah sektor yang paling kami perhatikan. Manusia Bali memiliki lokal genius yang bagus, dan itu modal dasar untuk kemajuan kita ke depannya. Saat ini harus jujur, kondisi terkait peningkatan SDM di Bali tidak mendapatkan penanganan sangat serius. Banyak sisi kelam di mana SDM di Bali tidak dalam kondisi baik-baik saja. Faktanya, angka bunuh diri yang tertinggi di Indonesia, sampai terpuruknya ranking SMK yang hanya mampu bertengger di atas 350 besar terbaik di Indonesia, versi LTMPT, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2022. Singkatnya, untuk SDM, maka Mulia Pas berusaha memadukan pendidikan dan pelatihan, sehingga menjadi SDM yang cerdas, terampil, berbudaya. Beberapa program antara lain, SMA, SMKN negeri gratis, dan subsidi untuk sekolah swasta. Sekolah Bali Mandara yang dikembangkan bahkan ditambah secara terukur. Beasiswa Bali Dwi Pajaya untuk lulusan SMK yang melanjutkan kuliah, termasuk beasiswa khusus untuk disiplin ilmu seperti airport, pelabuhan, MRT, LRT, dan juga kekhususan lainnya. Sehingga saat usai pembangunan bandara Bali Utara dan lainnya, mereka sudah siap mengisi tempat strategis karena mereka sudah memiliki kecakapan dan keahlian di bidangnya. Pembangunan EduTech sebagai tempat pendidikan dan pelatihan AI dan IT secara gratis. Menyiapkan berbagai program yang bisa meningkatkan indeks kebahagiaan manusia
dan tidak semata-mata mengejar indeks pembangunan manusia untuk anak, remaja maupun lansia. Melakukan pelatihan entrepreneur sehingga melahirkan 1000 startup dari generasi muda. Perubahan untuk Bali yang lebih baik akan terjadi bila kita bersatu. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom Namo Buddhaya Rahayu. Baik, Bapak masih ada waktu? Apa perlu ditambahkan? Baik, cukup? Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1 dan kepada para pendukung kami persilahkan untuk memberikan aplaus bagi pasangan calon nomor urut 1. Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2, saya persilahkan menyampaikan visi misi Anda dengan durasi 6 menit dimulai saat Anda berbicara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yang kami hormati hadirin dan seluruh masyarakat Bali dimanapun berada. Izinkan kami menyampaikan pemaparan dengan tema menyikapi dinamika otonomi daerah di Bali. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, Bali telah memiliki Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang mengatur karakteristik khusus Bali. Hampir 75 tahun sejak Indonesia merdeka, Bali baru memiliki undang-undang tersendiri. Ini merupakan terobosan bersejarah di bidang legislasi untuk menjaga kekuatan unteng alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Undang-undang ini sangat penting untuk melaksanakan visi Nangun Satkiti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru demi niniin Gumi Bali. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bali dibangun dengan koordinasi dan komunikasi yang sangat baik dan produktif, sehingga pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI, seperti pembangunan pelindungan kawasan Suci Besaki, pembangunan jalan shortcut Singaraja Menguitani, pembangunan pelabuhan Sanur, Sampalan, dan Bias Munyul. Sumber pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Bali atau PAD terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam 5 tahun terakhir, sejak tahun 2019 sampai 2023, PAD Provinsi Bali stagnan pada kisaran 4,6 triliun, tidak meningkat karena berbagai kendala yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keterbatasan PAD mengakibatkan pembangunan berbagai sektor, terutama infrastruktur jalan menjadi kurang progresif. Oleh karena itu diperlukan inovasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Yang pertama adalah sumber-sumber PAD baru yang diamanatkan oleh Undang-Undang Provinsi Bali, yaitu memberlakukan pungutan wisatawan asing diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 yang berlaku sejak tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Memberlakukan kebijakan kontribusi pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023. Selain itu,
Sumber pendapatan asli daerah pemerintah provinsi yang inovatif diantaranya adalah pengoperasian kawasan pariwisata Turiya Pada Tower mulai tahun 2026. Ini akan menghasilkan pendapatan minimum 100 miliar per tahun. Kemudian memberdayakan lembaga Bali Development Fund. Titian perlu menyampaikan bahwa pada akhir tahun 2023 sebelum Titian berakhir telah dibentuk Bali Development Fund sebagai sumber pendanaan non-konvensional di luar APBD untuk menampung berbagai hibah dari negara-negara donor, kemudian filantropi dari lembaga-lembaga sosial berbagai negara. Pembangunan Bali perlu akselerasi dan optimalisasi dengan membentuk wadah kolaborasi pentahelik yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan media. Beberapa wadah yang sangat penting dan dibutuhkan untuk Bali ke depan, diantaranya adalah Badan Pengelola Pariwisata Bali, Badan Pengelola Pangan Bali untuk mewujudkan Bali berdaulat di bidang pangan, Badan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital, Badan Pengembangan Energi Baru Terbarukan untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi. Pembangunan Bali memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global. Sejak tahun 2023, bersama para pakar dari seluruh perguruan tinggi di Bali, telah merancang konsep pengembangan sumber daya manusia Bali Unggul. SDM Bali Unggul memiliki karakter, jati diri, dan integritas berbasis nilai-nilai kearifan lokal Bali yang kompeten, profesional, dan berdaya saing global. Adapun program pengembangan SDM Bali Unggul diantaranya adalah meningkatkan kualitas jati diri dan integritas siswa berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal SADKERTI, meningkatkan kualitas pendidikan sains dan teknologi, menggratiskan biaya pendidikan siswa SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta di seluruh Bali. Program Satu Keluarga Satu Sarjana bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Bali, memberi beasiswa bagi lulusan terbaik SMA, SMK untuk melanjutkan pendidikan S1 atau S2 di dalam dan di luar negeri. Mengembangkan SDM Bali Unggul di bidang pariwisata, terutama pada tingkat manajerial yang profesional untuk bekerja di dalam maupun di luar negeri. Demikian pemaparan kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Masih ada waktu, Bapak? Cukup, Bapak? Cukup, Bapak? Cukup. Baik, kita beri tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Dan kepada para pendukung, kami persilakan untuk memberikan aplaus dan apresiasi kepada pasangan calon nomor urut 2. Cukup, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada kedua pasangan calon kita. Di sesi selanjutnya, kita akan mendengar pendalaman materi dari para calon gubernur dengan menjawab berbagai pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panelis. Jadi tetap di debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Uma week na mastuya na presya Marti, Fali, Santi, lalu jogati Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini Dengar kata hati, salurkan aspirasi Suara
yang tidak ada sengketa di MK. Itu karena Bapak Ibu sekalian dan kita semua bekerja bareng ya, dan semua terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Secara sekarang mengecek sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum sangat mudah. Ngeceknya tinggal pakai HP saja. Sangat mudah, cek DPT online, tinggal masukkan NIK sesuai dengan yang ada di KTP, nanti masukkan kode OTP, masukkan di WhatsApp, akan keluar terdaftar di TPS mana. Uma week in the monster in the first Mardi, Fali, Santi, dan Jogati. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Hei sama Bang Mali, lingang makin sarang sami. Masa depan Mali, memilih dengan nurani. Kita merawat demokrasi. Kita damai, kita peduli. Kita semua menjaga balik. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Hei sama Bang Mali, lingang makin sarang sami. Masa depan Mali, memilih dengan nurani. Kita merawat demokrasi. Kembali lagi di debat publik kedua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Dan untuk mengawali sesi ini, kami akan perkenalkan sejumlah perumus dan panelis yang telah membantu merumuskan subtema dan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada para pasangan calon. Dan inilah tim perumus dan tim panelis debat kedua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Tim perumus, Profesor Dr. Andes Ana Agung Gede Oka Wisnumurti MSI, Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa. Dr. Niwayan Widyastini SOS MSI, Dosen ASN LL Dikti Wilayah 8, DPK Universitas Pendidikan Nasional. Paulus Suwardi SS MSI, ASN Penyiar RRI Denpasar. Dr. Kade Dwita Apriani MIP, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Udayana. Agus Putra Mahendra SOS MSI, Jurnalis dan Redaktur Politik Harian Pos Bali. Dan inilah tim perumus debat publik kedua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024.
Selanjutnya, tim panelis Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumerta SH MH, Akademisi Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. Profesor Dr. Iwayan Lasmawan MPD, Akademisi Rektor Universitas Pendidikan Ganesa. Dr. Niputu Wiwin Setiari SE MSI, dosen dan wakil dekan satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Niputu Sri Harta Mimba PhD MSI SE AK CA CMA, Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Bali dan Koordinator Program Studi S2 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Dr. Inengah Suarmanayasa SE MSI, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesa. Dr. Ginedas Prena MSI CA AK CMA CSRA CPA CAPM CFMA, dosen ASN LL Dikti Wilayah 8 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional. Dr. Jimmy Zerafianus Usfunan SHMH, Akademisi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana. Berikan tepuk tangan untuk tim panelis kita. Di segmen ini setiap calon gubernur akan menjawab pertanyaan yang berada di dalam amplop sesuai dengan undian subtema dan undian daftar pertanyaan dari masing-masing subtema yang pengundiannya akan dilakukan oleh tim panelis. Durasi masing-masing calon untuk menjawab adalah 3 menit. Lalu calon gubernur lain akan menanggapi dengan durasi 1 menit 30 detik. Kemudian calon gubernur yang menjawab pertanyaan akan menanggapi kembali dengan durasi 1 menit 30 detik. Untuk diperhatikan, saat menjawab maupun menanggapi jawaban apabila menggunakan istilah asing maupun istilah yang rumit, harap dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Dan keempat subtema yang telah dirumuskan oleh tim panelis adalah subtema A, hubungan pusat dan daerah, subtema B, pajak dan retribusi daerah, serta inovasi daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah. Subtema C, kolaboratif governance. Subtema D, pembangunan sumber daya manusia. Saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumertayasa dan Ibu Niputu Sri Hartamimba PhD untuk mengambil undian yang akan ditujukan pada calon gubernur nomor urut 2. Sebutkan huruf yang terpilih Bapak dan Ibu dan tunjukkan ke arah pasangan calon dan kepada hadirin. Subtema C. Pertanyaan nomor 2. C2. Baik, terima kasih Bapak. Kita akan lihat ini masih tersegel dan saya akan buka. Mohon disimak baik-baik, saya hanya akan menjawab pertanyaan 1 kali saja dan tidak bisa diulang. Pertanyaannya adalah pembangunan akomodasi pariwisata seperti hotel, villa, homestay, mall, dan lainnya membutuhkan sumber daya air yang besar. Pengambilan air bawah tanah yang tidak terkontrol menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas air tanah ini berdampak pada daerah dan masyarakat di sekitarnya. Akan tetapi di sisi lain daerah diuntungkan dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Pertanyaannya, bagaimana strategi kebijakan pasangan calon dalam mengatasi penurunan dalam kuantitas dan kualitas air tanah dengan melibatkan sektor lainnya? Terima kasih. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Salah satu masalah yang kita hadapi di Bali adalah penyediaan air bersih. Dari sisi sumber mata air dan debit mata air yang ada di Bali, dari hasil riset sebenarnya
melebihi dari kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat Bali maupun juga oleh wisatawan. Tetapi yang kita hadapi masalahnya adalah bagaimana mendistribusikan air dari sumber air ke wilayah-wilayah yang tidak memiliki sumber air, termasuk juga mendistribusikan air ke hotel, villa maupun juga fasilitas usaha pariwisata lainnya. Dan karena belum terdistribusi secara memadai, maka banyak hotel, restoran mengambil air bawah tanah. Dan ini sebenarnya merusak ekosistem alam dan akan merubah struktur pertanahan yang mengancam keamanan kita di masa yang akan datang berkaitan dengan posisi lahan kita di Bali. Oleh karena itu, program prioritas ke depan adalah bagaimana mendistribusikan, menyalurkan program pipanisasi air dari sumber air ke wilayah-wilayah kering yang memerlukannya untuk kebutuhan warga maupun juga memenuhi kebutuhan air terutama di hotel, restoran, serta usaha jasa pariwisata lainnya agar kebutuhan airnya terpenuhi dan harus diberlakukan larangan untuk mengambil air bawah tanah karena itu merusak ekosistem. Selain itu juga adalah bagaimana di wilayah-wilayah yang memerlukan kebutuhan air yang banyak dengan hotel, restorannya yang banyak, usaha pariwisata yang banyak seperti di Denpasar, Badung, dan Gianyar, itu dorong agar pemerintah kabupaten kotanya memberdayakan perusahaan daerah miliknya untuk mengelola air dengan lebih efektif, efisien, serta memprioritaskan program untuk pipanisasi dengan APBD yang ada. Kalau memang kabupatennya tidak memadai dengan APBD-nya, maka pemerintah Provinsi Bali akan mendorong dengan dukungan APBD. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu. Masih ada waktu, Bapak? Cukup. Cukup? Baik, terima kasih. Waktunya kita riset dulu kembali. Baik, saya persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dengan durasi 1 menit 30 detik. Waktu dimulai dari saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kondisi Bali saat ini di daerah Karangasem dan di Buleleng masyarakat masih kekurangan air ya. Saya rasa dengan kepemimpinan 5 tahun kita jika serius ingin melakukannya, kita bisa Karangasem dan Buleleng bisa mendapatkan air bersih selayaknya. Dan untuk air bawah tanah yang memang selama ini menjadi permasalahan di daerah selatan yang dimana hotel-hotel villa banyak mengambil air di bawah tanah. Dan kami mempunyai strategi di mana reboisasi yang tidak pernah selama ini dilakukan, kita akan melakukan reboisasi. Yang kedua, penanaman biopori massal. Biopori massal yang dilakukan setiap hotel-hotel dan diwajibkan sekian persen dari jumlah bangunannya. Dan juga kita berikan instruksikan kepada masyarakat untuk menanam biopori massal. Tentunya air laut kita rubah menjadi air tawar yang dimana pembiayaan dilakukan oleh hotel-hotel tersebut dan juga pembuatan gorongan atau tempat penampungan air untuk air hujan. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Masih ada waktu? Bapak masih ada waktu? Cukup, Bapak? Pasangan cukup? Cukup, Bapak? Baik, kami akan reset time. Oke, baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali dengan durasi 1 menit 30 detik di waktu dimulai saat Anda berbicara. Pengamatan kami sama bahwa di Kabupaten Karangasem salah satu daerah, Kubu, itu betul-betul mengalami kesulitan air bersih. Tapi di Karangasem juga ada sumber mata air yang sangat besar di Kecamatan Abang maupun di kecamatan yang lainnya. Ini yang harus kita distribusikan. Dan sekarang ini sudah ada bendungan untuk menampung air tersebut untuk disalurkan ke Kecamatan Kubu. Ini adalah berkaitan dengan program pipanisasi penyaluran air dari sumber airnya ke wilayah Kubu. Agar di Kubu dalam 5 tahun ke depan saya memimpin, itu tuntas dalam mengatasi air bersihnya. Begitu juga di Buleleng, di Kecamatan Tejukolo dan di Kecamatan Grokak juga kesulitan air.
tetapi juga Kabupaten Buleleng memiliki sumber air. Sekarang ada bendungan Tamlang yang bisa disalurkan airnya ke rumah-rumah penduduk maupun juga untuk kepentingan irigasi. Oleh karena itu akan menjadi program prioritas untuk memastikan 5 tahun ke depan Buleleng dan Karangasem tidak lagi mengalami kesulitan air bersih. Begitu juga air untuk kepentingan irigasi untuk mendukung pertanian untuk menghasilkan pangan dalam rangka Bali berdaulat di bidang pangan. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak mau dilanjutkan? Cukup. Cukup, baik terima kasih. Kita akan reset dulu waktunya. Untuk selanjutnya, saya persilakan untuk mengambil undian yang akan ditunjukkan pada calon gubernur 1 kepada Bapak Dr. I Nengah Suwarmanayasa dan Ibu Dr. Gine Dasprena. Saya persilakan untuk mengambil undian dalam fishbowl. Sebutkan huruf yang terpilih, Ibu dan juga Bapak, dan tunjukkan kepada para pasangan calon dan kepada hadirin semua. Subtema D. Pertanyaan nomor 4. Subtema D, pembangunan sumber daya manusia. Amplop masih tersegel dan saya akan buka. Mohon disimak dengan baik, Bapak. Saya hanya akan membacakan pertanyaan satu kali saja dan tidak bisa diulangi. Pertanyaannya adalah, unsur terpenting dan kunci keberhasilan pengembangan sumber daya manusia adalah pendidikan dan pelatihan. Semakin kompeten dan terampil SDM yang dihasilkan akan semakin meningkatkan daya saing dan tingkat kesejahteraan mereka di pasar kerja yang ada di masyarakat. Pertanyaannya, langkah-langkah operasional apa dan kebijakan apa yang akan pasangan calon ambil untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing masyarakat Bali di tengah-tengah desakan standarisasi SDM masyarakat global di berbagai sektor pekerjaan? Waktu menjawab Anda 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pada saat ini memang kondisi saat ini memang sumber daya manusia atau pendidikan kurang mendapat perhatian yang serius. Seperti di mana sekolah berasrama, Bali Mandara, yang di mana untuk sekolah siswa miskin itu dihentikan programnya. Dan kami, Mulia PAS, berkomitmen untuk membangun apapun semuanya adalah dari pendidikan, yang mana kami akan minta dan mohon pada fakultas perguruan tinggi seluruh Bali, para ahli bidang pendidikan untuk menggrand design pendidikan dari usia dini sampai menengah, di mana jika pendidikan sudah layak, pendidikan sudah berkualitas, pendidikan sudah mumpuni, saya rasa masyarakat dan SDM masyarakat Bali akan punya daya saing. Yang kedua, kami memasukkan kurikulum di mana setiap sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang diperlukan. Contohnya pada industri pariwisata, di SMA kami masukkan kurikulum pariwisata, di industri mesin kami masukkan kurikulum mesin, di industri pertanian kami masukkan kurikulum mesin. Jadi anak-anak SMK sudah siap dan tentunya sudah siap untuk mempunyai kualitas dan daya saing dengan pihak lainnya. Dan tentunya link and match antara kurikulum sekolah dan perusahaan yang memerlukannya. Tentu adanya beasiswa Bali Dwi Pajaya yang dimana memberikan beasiswa kepada anak-anak yang miskin, anak-anak yang berprestasi, yang ingin melanjutkan kuliahnya. Dan juga beasiswa Bali Dwi Pajaya yang kepada anak-anak yang berprestasi pada saat perguruan tinggi dengan IPK yang standar 3,6 sekian. Dan juga pemberian beasiswa kepada jurusan sekolah atau berkebutuhan khusus atau ilmu khusus seperti pembangunan Bandara Bali Utara, MRT, LRT, dan lainnya. Begitu
mereka lulus dari sekolahnya dan pembangunan itu selesai, mereka sudah siap hadir dan mereka siap mengisi posisi-posisi strategis karena mereka sudah terampil di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu Bapak? Calon Gubernur 1 masih ada waktu? Cukup? Cukup. Cukup, baik terima kasih. Kita reset time terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dengan durasi 1 menit 30 detik, waktu dimulai dari saat Anda berbicara. Pembentukan SDM Bali unggul. Bali memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Dalam sejarahnya, dari hasil riset, ternyata orang Bali itu termasuk kategori ras unggul. Oleh karena itu ini harus dibangkitkan. Nomor 1 yang berkaitan dengan SDM Bali unggul ini adalah membangun jati diri, karakter dan integritasnya. Menjadi orang yang baik, santun, berdedikasi, jujur, lascarya, kemudian satya. Dan yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan akademiknya di sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, yaitu sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu kami akan mendorong SMA SMK siswanya gratis di seluruh Bali, tidak hanya satu sekolah. Kemudian juga menyekolahkan anak-anak SMA SMK terbaik ke luar negeri maupun juga di dalam negeri untuk pendidikan S1 dan S2 serta menyelenggarakan program satu keluarga satu sarjana untuk meningkatkan SDM kita di seluruh Bali. Dan secara khusus karena Bali merupakan daerah wisata, maka kita juga akan mengembangkan SDM unggul di bidang pariwisata, khususnya untuk tingkat manajerial, agar masyarakat Bali memiliki kemampuan yang lebih, tidak saja bekerja di Bali, tapi juga di luar Bali dengan daya saing yang tinggi. Terima kasih. Masih tersedia? Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya persilahkan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali dengan durasi 1 menit 30 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Jika itu dilakukan, saya rasa SMA SMK kita saat ini pasti berada di 100 besar ya, 100 besar atau 50 besar. Tapi kenyataannya SMA SMK kita berada di posisi 350 besar. Bahkan itu pun hanya Santo Yosep yang terbaik di antara 360-an. Yang lainnya SMA negerinya semuanya di atas 400 sekianan. Dan tentunya hal yang paling penting adalah di mana tidak semua siswa, tidak semua murid yang bisa sekolah karena biaya. Ada yang ingin sekolah, ingin mengikuti dunia pendidikan, tetapi tidak punya kesempatan. Nah, disitulah kita harus hadir di dalamnya, pemerintah harus hadir di mana anak-adik kita tidak boleh ada tidak ada yang sekolah. Kami Mulia Pas tidak mau masyarakat Bali itu miskin. Kami Mulia Pas tidak mau rakyat Bali itu bodoh. Kami Mulia Pas tidak mau rakyat Bali itu sakit. Kami Mulia Pas tidak mau rakyat Bali itu lapar. Jadi pendidikan harus diutamakan. Yang selama ini anggaran pendidikan hanya digunakan untuk membangun unit-unit, dan kami, anggaran pendidikan kami lebih fokuskan untuk memberikan semua masyarakat agar bisa sekolah. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan, aplaus bagi kedua pasangan calon gubernur. Sesi pendalaman materi calon gubernur Provinsi Bali telah usai dan kita akan beri tepuk tangan lagi yang meriah untuk semua calon gubernur Provinsi Bali. Di sesi selanjutnya adalah giliran calon wakil gubernur yang akan menjawab pertanyaan dari subtema yang masih tersedia. Usai jeda, tetap di debat publik kedua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024.
Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Mari gunakan hak pilih kita pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Karena kita sedang menitipkan masa depan kita dan anak cucu kita kepada pemimpin yang akan kita pilih. Bali sentilan jaga dite. Tiba saatnya kita memilih. Saudara dan hadirin, kembali lagi di debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Di segmen ini aturannya masih sama persis dengan segmen sebelumnya. Namun saat ini adalah giliran para calon wakil gubernur yang akan menjawab pertanyaan undian dari para panelis. Setiap calon wakil gubernur akan menjawab pertanyaan di dalam amplop sesuai dengan undian subtema dan undian daftar pertanyaan yang akan dilakukan oleh tim panelis dengan durasi masing-masing calon adalah 3 menit. Lalu calon wakil gubernur lain akan menanggapi dengan durasi 1 menit 30 detik. Kemudian calon wakil gubernur yang menjawab pertanyaan akan menanggapi kembali dengan durasi 1 menit 30 detik. Dan harap diperhatikan, saat menjawab maupun menanggapi jawaban, apabila menggunakan istilah asing maupun istilah yang rumit, harap dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Saya persilahkan Bapak Dr. Jimmy Z. Usfunan dan Bapak Profesor Dr. Putu Gede Arya Sumerta untuk mengambil undian dari dalam fishbowl yang akan ditujukan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Kami mohon sebutkan huruf terpilih Bapak-Bapak dan tunjukkan ke arah pasangan Subtema calon B. dan kepada hadirin semua. Pertanyaan nomor 5. B. Baik. Amplop masih tersegel dan saya akan buka. Mohon disimak baik-baik, saya akan hanya membacakan pertanyaan 1 kali dan tidak bisa diulang. Menurut data BPS Provinsi Bali, akhir tahun 2023 lalu terdapat lebih dari 5 juta kendaraan bermotor. Bali mempunyai tingkat kepadatan dan mobilitas yang tinggi sehingga memerlukan sistem transportasi rendah karbon. Pertanyaannya, jelaskan strategi pasangan calon terkait pajak kendaraan bermotor untuk mendukung infrastruktur transportasi rendah karbon di Bali. Waktu menjawab Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih atas waktunya. Sudah saatnya untuk tercapainya green tourism, green economy, dan green investment. Kita ke depan harus mengarah pada alat-alat transportasi yang rendah karbon. Tentu pemerintah telah membuat kebijakan bagaimana mengurangi pajak berupa intensif untuk bagaimana memasalkan pemakaian kendaraan-kendaraan yang rendah karbon. Sebab kita tahu bersama bahwa bagaimana efek rumah kaca, masuknya sinar matahari dengan tembusnya lapisan ozon kita dan tidak kembali sehingga menciptakan kepanasan global
yang terjadi akhir-akhir ini. Ini menjadi penting kalau kita membicarakan apa yang kita namakan dengan sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga kita ke depan harus mendorong investasi-investasi yang ramah lingkungan, memakai energi baru terbarukan seperti misalnya panel surya, memakai turbin angin, menggerakkan PLTU dengan turbin-turbin, sehingga bahan-bahan bakar yang dari fosil ke depan harus dikurangi secara bertahap dan kita harus terus menerus mengutamakan pemakaian alat-alat transportasi yang rendah karbon. Di sektor jasa transportasi, pemakaian LRT dan MRT ke depan juga diharapkan bisa menjadi alat transportasi yang mengurangi emisi karbon karena pemakaian yang dipakai adalah listrik. Dan ini sumber-sumbernya harus kita dapatkan juga dari green ekonomi atau green investment berupa pembangunan-pembangunan tempat-tempat yang memakai energi baru terbarukan. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak ingin ditambahkan? Sudah, terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Kita riset. Kita akan riset dulu waktunya. Saya persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan dengan durasi 1 menit 30 detik. Waktu dimulai dari saat Anda berbicara. Hitungan BPS pertalian dengan 5.000 lebih kendaraan bermotor itu. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor PKB-nya. Yang kedua, bea balik nama kendaraan bermotor. Ini harus kita lakukan dengan baik. Dan bila perlu, nanti ada pemutihan di tahun-tahun tertentu. Ini yang sudah ada. Selanjutnya, mari kita berpikir tentang bagaimana Bali ke depan ini clean and green. Bersih dan hijau dengan tanpa polusi. Maka salah satu solusi yang kita harus lakukan adalah sistem transportasi yang ramah lingkungan. Wajib ini lakukan. Tetapi pemerintah harus menyediakan sarana yang seutuhnya. Yang kedua, melakukan MRT. Estetika keindahan kita jaga, maka modernisasi itu kita ke bawah. Itu. Ini penting sekali. Dan selanjutnya, bagaimana kita Bali harus mampu untuk menciptakan mandiri energi. Baik kita akan melakukan energi terbarukan maupun energi yang bersih. Inilah yang harus kita lakukan untuk itu, memberikan akses kemudahan bagi pada masyarakat Bali ini, sehingga betul-betul sarana prasarana kita selaku pemerintah untuk memberikan garansi kepada masyarakat untuk menjadi clean and green Pulau Bali. Waktu Anda habis. Selanjutnya saya akan persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi kembali dengan durasi 1 menit 30 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Mungkin cara berpikirnya kita benahi untuk tercapainya rendahnya pemakaian emisi gas karbon. Artinya bahwa secara jangka pendek pendapatan yang kita dapatkan dari PKB dan UNKB kendaraan konvensional akan otomatis akan menurun karena kita menuju ke green ke emisi gas karbon, rendahnya emisi gas karbon. Sehingga kalau ini diberikan insentif berarti ada pendapatan yang menurun di sini dan ini penting harus dicarikan sumber-sumber lain untuk menutupi kemampuan fiskal kita sehingga pemanfaatan kendaraan listrik ke depan bisa dioptimalkan. Misalnya di daerah pariwisata dan ini akan memberikan kontribusi terhadap pelayanan pariwisata yang menuju quality tourism atau sustainable tourism. Itu penting untuk kita agar Bali menjadi pulau yang rendah emisi. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu, Bapak? Sudah. Baik, cukup. Terima kasih. Kami akan riset dulu waktunya.
Selanjutnya kami persilahkan Ibu Niputu Sriharta Mimba PhD dan Bapak Dr. Inenga Suwarmanayasa untuk mengambil undian dari dalam fishbowl yang akan ditujukan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Sebutkan huruf yang terpilih Bapak dan juga Ibu dan tunjukkan kepada para pasangan calon dan kepada para hadirin. Subtema A. Pertanyaan nomor 2. Baik, amplop masih tersegel dan akan saya buka. Subtema hubungan pusat daerah. Mohon disimak baik-baik. Saya hanya akan membacakan pertanyaan satu kali dan tidak bisa diulang. Pertanyaannya adalah, pengakuan hak masyarakat adat dijamin dalam konstitusi, sehingga memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur melalui produk hukum pemerintah daerah. Pertanyaannya, bagaimanakah upaya pasangan calon untuk melindungi perangkat pengurus masyarakat adat dalam pengelolaan aset desa adat, pungutan keuangan di desa adat? Waktu menjawab Anda 3 menit, waktu dimulai saat Anda berbicara. Kalau sistem bernegara di Kesatuan Republik Indonesia, itu bahwa kita Pulau Bali khususnya, kita sudah memilih desa negara. Dan buktinya adalah sudah turun Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa. Lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan desa adat? Desa adat ini harus kita proteksi dengan kuat untuk penguatannya ada karena merupakan desa adat adalah merupakan benteng terakhir. Yang pertama, jangan sampai desa adat ini melanggar hukum positif. Yang kedua, peraturan desa adat nomor 9 tahun 2019 tentang desa adat. Ini adalah merupakan sebuah wadah untuk memperkuat desa adat yang ada di Pulau Bali ini. Maka salah satu contoh milik aset desa adat itu harus menggunakan sertifikat sebagai hak paten, yaitu adalah tanah ayah desa. Sehingga disinilah pemerintah memberikan sebuah jaminan regulasi untuk memproteksi desa adat itu sendiri. Yang kedua, selanjutnya, pemerintah wajib hukumnya untuk hadir di tengah-tengah desa adat, tanpa akan pernah mencampuri hak ulayat yang ada di adat itu sendiri. Artinya apa? Kita harus memfasilitasi sepenuhnya dengan kebutuhan desa adat itu sendiri. Contoh, ketika membangun pura misalkan, ketika membangun dadia yang ada di adat Wantilan, Balai Banyar, milik Kramo itu sendiri, kita wajib sebagai pemerintah untuk membantu. Sehingga masyarakat adat tidak mengeluarkan iuran untuk pelaksanaan pemohon itu. Dan memproteksi selanjutnya, bagaimana kita pemerintah juga harus mampu melaksanakan program pancayatnya. Sehingga akan kebutuhan manusianya, dewayatnya, fitrayatnya, ini bisa berjalan dengan baik tanpa masyarakat juga mengeluarkan iuran. Ini harus yang perlu kita lakukan, bagaimana kita harus memproteksi adat itu. Karena apa? Di Bali lebih dulu ada adat daripada agama. Maka di Bali ini adalah adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Bahkan desa adat sudah ada di Pulau Bali ini 100 tahun kemudian baru ada desa negara. Seperti yang dipimpin oleh Perbekal ini. Maka kami pasangan Kostadgiri secara tegas pasti akan melindungi sepenuhnya bertalian dengan seluruh desa adat yang ada di Provinsi Bali ini dan tetap akan mengakui melaksanakan dreste yang ada di wilayah adat masing-masing. Bahkan kami akan fasilitasi juga kemudahan-kemudahan untuk bagaimana meningkatkan BUPDA, badan usaha milik desa adat, sehingga perputaran ekonomi ada di desa adat sendiri. Bahkan memberikan penguatan modal kepada LPD yang ada di desa adat untuk memberikan sebuah kekuatan ekonomi juga yang ada di wilayah masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Waktu Anda habis. Calon Wakil Gubernur nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan dengan durasi 1 menit 30 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, untuk desa adat yang paling penting kita bisa memberikan penguatan pada penguatan tradisi
dan adat istiadat yang ada di sana. Sehingga ke depan desa adat benar-benar mewakili daripada adat atau daerah yang diwakilinya. Ini menjadi penting karena selama ini hal tersebut yang kita bisa jadikan garda terdepan untuk menjaga hal-hal negatif yang dipengaruhi oleh pertumbuhan pariwisata ke depan di Bali. Sehingga kita perlu hadir untuk terus memberikan penguatan, edukasi bersama desa adat, bersama pemangku-pemangku kepentingan di adat, sehingga tercipta adik-adik kita yang memiliki budi pekerti yang luhur, yang sesuai dengan agama yang kita anut. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Ada yang ingin ditambahkan? Dipersilahkan. Oh, sedikit saya tambahkan. Silakan. Kita juga sudah melakukan undang-undang nomor 15, bagaimana kita bisa mengakses dana untuk penguatan adat, subak dan subak ke pemerintah pusat. Terima kasih. Masih ada waktu, ada yang ingin ditambahkan? Bapak? Cukup? Cukup? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali dengan durasi 1 menit 30 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Salah satu contoh kami luruskan bertalian dengan Perda 4 2019 tentang desa adat. Ini adalah merupakan tuntunan pelaksanaan kegiatan adat se-Provinsi Bali. Nah, yang saya sampaikan bagaimana kehidupan masyarakat adat ini, peran pemerintah wajib hukumnya terlibat secara langsung, tetapi tidak mengurangi otonom daripada desa adat itu sendiri. Jelas sekali. Selanjutnya, desa adat ini wajib kita harus bangunkan pasraman. Misalkan contoh desa adat A, banyak anak-anak kami yang tamatan guru, tamatan tari, dan lain sebagainya seniman. Itu akan kita rekrut untuk melatih anak-anak cucu kita, PAUD, TK, dan SD yang ada di wilayah adat itu. Sehingga pasraman ini akan berfungsi sekali untuk penanaman budi pekerti kepada anak cucu kita sebagai pondasi. Selanjutnya, PAUD TK berbahasa ibu. Ini wajib harus kita lakukan di Provinsi Bali ini, kembali kepada tatanan masalah pondasi kita memiliki anak cucu. Dan selanjutnya kita harus bangun Taman Gumi Banten di setiap kabupaten dan kota. Kebutuhan upekara, upacara dan uparengge harus kita mandiri, jangan sampai ketergantungan dengan pulau lain. Itulah konsep real kami, Koster Giri. Baik, dan inilah akhir dari sesi pertanyaan pilihan dari para panelis. Mari kita berikan apresiasi kepada semua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Bali. Di segmen selanjutnya masing-masing pasangan calon akan melakukan tanya jawab dan saling menanggapi terkait dengan tema debat malam hari ini. Usai jeda berikut, tetaplah di debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Hey!
Kembali lagi di debat publik kedua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Ya, kali ini kita akan memasuki segmen tanya jawab antar pasangan calon. Kami persilahkan para pasangan calon untuk dapat maju menuju podium masing-masing. Aturan di segmen ini adalah setiap masing-masing pasangan calon, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur, akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pasangan calon lain dengan durasi 1 menit 30 detik. Lalu pasangan calon lain, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur, akan menjawab dengan durasi 3 menit. Kemudian pasangan calon penanya, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur, akan memberikan respon terhadap jawaban dengan durasi 1 menit 30 detik. Dan terakhir, pasangan calon yang menjawab, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur, akan diberikan waktu untuk menanggapi kembali dengan durasi 1 menit 30 detik. Diharapkan semua pasangan calon bila menggunakan istilah asing maupun rumit, harap dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana dan juga mudah dimengerti. Dan harap diingat, pertanyaan harus terkait dengan tema, yakni menyikapi dinamika otonomi daerah di Bali. Baik, untuk giliran pertama, pasangan calon nomor urut 2 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi 1 menit 30 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, terdapat ketentuan yang mengatur option, yaitu pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang mulai berlaku tahun 2025 nanti. Berlakunya option ini berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Apa upaya Bapak yang konkret dan realistis untuk mengatasi potensi penurunan PAD Provinsi Bali? Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Cukup? Baik, kita set dulu. Baik, justru kami paslon 1. Pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab dengan durasi 3 menit, waktu dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Justru paslon 1 paling khawatir dengan persoalan ini. Karena ini akan secara signifikan menurunkan kemampuan fiskal Provinsi Bali. Bisa dibayangkan di undang-undang itu disampaikan bahwa 66% option akan langsung real time dipotong ke daerah tingkat 2. Bisa dibayangkan dengan APBD provinsi pendapatan dari PKB dan BKB yang masuk kategori option 66%, kalau kita mendapatkan 3,2 miliar berarti hampir 2 miliar sudah diminta atau real time masuk ke rekening kabupaten. Untuk itulah jangka pendeknya kami akan mengoptimalkan hubungan kami satu jalur untuk bagaimana mengakses dana alokasi khusus dengan menyiapkan program database proposal untuk dibawakan sama adik saya Madi Mulan Arya untuk langsung bertemu dengan Pak Presiden untuk membantu kondisi ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kami akan berupaya melakukan inovasi-inovasi pendapatan daerah dengan bagaimana menjadikan Perusda salah satu sumber pendapatan dengan diversifikasi usaha di beberapa bidang. Kemudian kami juga akan melakukan optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah dengan transparan. Kami akan melakukan swing investment, melibatkan Pendahelik sehingga ada hal-hal yang transparan bisa kita lihat dan kita bisa mendapatkan yang optimal. Karena selama ini banyak daerah tanah-tanah yang ada daerah pariwisata tidak memberikan manfaat yang signifikan dalam arti jumlah untuk penguatan fiskal daerah kita. Di samping juga mengoptimalkan BUMD kita, dan tentu ke depan jangka panjang kami juga akan melihat potensi pengembangan wisata yang bisa kita garap untuk meningkatkan PAD kita. Saya rasa itu di samping juga Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali, kami akan buat model tata cara aplikasi online yang bisa mengakses dan mengoptimalkan pendapatan di sektor ini.
Dan tentu juga dengan DAK, penyelesaian masalah kemacetan, sampah dan lain-lain akan meningkatkan kualitas tourism di Bali ke depan. Optimalisasi pungutan wisatawan bisa maksimal kita pungut karena kita sudah menyelesaikan persoalan kenyamanan di bidang pariwisata. Di samping juga ada undang-undang penguatan subak, adat, dan budaya di Undang-Undang nomor 15 kita optimalkan, kita akses ke pusat. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan? Baik, waktu habis. Pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk merespon jawaban. Durasi 1 menit 30 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya perlu menanggapi bahwa soal hubungan pusat dan daerah dari sisi keuangan, skema pengaturan anggaran dari APBN ke daerah sudah diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil sudah diatur dalam undang-undang. Tanpa intervensi dia berjalan secara otomatis menurut ketentuan yang berlaku. Tetapi jumlah anggaran dari APBN itu sangat terbatas karena yang berebut itu adalah 38 provinsi dan 500 lebih kabupaten kota yang berebut. Karena itu pemerintah daerah tidak lagi bisa terlalu banyak berharap terhadap APBN. Karena itu kita harus mengoptimalkan sumber-sumber yang ada di Bali. Yang pertama adalah memaksimalkan atau mengoptimalkan pungutan wisatawan asing yang sekarang ini baru masuk 1 miliar per hari. Harusnya 3 miliar per hari. Kalau ini bisa dikelola dengan optimal, itu akan menghasilkan 1 triliun lebih dalam 1 tahun sesuai dengan jumlah wisatawan asing yang ada di Bali. Kemudian juga adalah melaksanakan program kontribusi bagi pelaku usaha yang beroperasi di Bali untuk ikut menjaga lingkungan alam dan kebudayaan yang ada di Bali sebagai wujud cinta dan tanggung jawab terhadap Bali. Tidak saja membayar pajak dan pajak hotel dan restoran, tapi juga memberi kontribusi yang lainnya. Waktu Inilah Anda yang habis. harus kita Mohon dorong. maaf, Waktu habis. Pasangan calon nomor urut 1, waktu menanggapi kembali selama 1 menit 30 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. DAU memang ada rumusnya, Pak, dan kami pahami itu. Tapi DAK semua itu kebijakan di pusat. Dan dana bagi hasil juga kebijakan di pusat. Dan kami dengan komunikasi yang baik, dengan networking, dengan good relationship, nah kami yakin apa yang menjadi kebutuhan rakyat Bali, kebutuhan hal yang dasar atau pembangunan-pembangunan yang dibutuhkan oleh rakyat Bali, kami bisa mengakses dengan baik. Karena itu menjadi komitmen kami sebagai pelayan rakyat Bali. Dan tentunya dalam pemungutan distribusi wisatawan, kami juga menggunakan namanya aplikasi terpadu, aplikasi terintegrasi dengan imigrasi, dengan pajak, dan dengan instansi vertikal lainnya. Itu untuk kenyamanan, pengawasan, dan tentunya perlindungan wisatawan. Nah, jika wisatawan sudah mendapatkan kenyamanan dan perlindungan dan pengawasan, tentunya bisa dimaksimalkan. Sekarang yang nilainya 150, mungkin kita bisa naikkan menjadi $15 atau $20. Dan dari situ kita bisa maksimalkan pendapatan. Tentunya dengan memaksimalkan aset-aset daerah yang selama ini tidak jelas kemana arahnya. Dan kami yakin dengan maksimalnya aset daerah, kita bisa memaksimalkan pendapatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Selanjutnya adalah giliran pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Pasangan calon nomor urut 1 akan mengajukan pertanyaan dengan durasi 1 menit 30 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Kami persilakan, Pak. Kami persilahkan, Bapak. Menurut paslon 2, ini menyangkut hubungan antara daerah dan pusat.
Nah, jika Presiden selaku pemerintah pusat mengambil keputusan sebuah program kebijakan atau keputusan yang meminta saudara untuk melaksanakan, sementara Ketua Umum Partai Politik dari Paslon 2 justru memintakan untuk menentangnya. Bagaimana sikap saudara? Apakah saudara mengikuti arahan Presiden atau mengikuti arahan Ketua Umum? Dan inovasi apa yang Paslon 2 akan lakukan untuk keunggulan, mengingat anggaran yang defisit, baik inovasi peningkatan investasi, inovasi peningkatan PAD, maupun inovasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Terima kasih. Masih ada waktu? Ada yang ingin ditambahkan? Saya cukup. Baik, cukup. Terima kasih. Kita akan set dulu waktunya. Waktu untuk pasangan calon nomor urut 2 menjawab. Durasi 3 menit, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kalau sudah ada keputusan yang menjadi kebijakan pemerintah pusat, kami pasangan Koster Giri akan patuh kepada kebijakan pemerintah pusat untuk melaksanakannya di daerah. Tentu saja kami memperhitungkan dengan kajian agar kebijakan itu betul-betul inline dengan kebutuhan daerah, meningkatkan kapasitas daerah, serta tidak merusak lingkungan alam dan merusak budaya Bali. Itu yang akan kami lakukan. Selain itu, berkaitan dengan inovasi untuk pendapatan daerah, karena kita tidak lagi selamanya bergantung dari APBN karena keterbatasan APBN, pengalaman kita selama ini di DPR, maka pemerintah Provinsi Bali harus memiliki inovasi yang tinggi. Selain mengoptimalkan pungutan wisatawan asing, bisa mencapai pendapatan dengan 150.000 per wisatawan sekarang, kalau itu optimal, itu bisa menghasilkan 1 tahun 1 triliun lebih. Kemudian yang kedua adalah memberdayakan Bali Development Fund yang saya bentuk pada saat periode pertama ketika akan mengakhiri masa jabatan pertama. Telah ada kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat, yaitu lembaga Millennium Challenge Corporation yang memberikan hibah untuk transportasi yang hijau. Nilainya adalah 135 juta dolar atau kira-kira 2 triliun. Itu akan kita pakai untuk membangun transportasi yang ramah lingkungan di Provinsi Bali. Baik kendaraannya maupun juga sarana prasarana pendukungnya, termasuk sarana untuk charging kalau kendaraannya membutuhkan tambahan energi. Ini akan kami lakukan di Bali agar di seluruh Bali, apalagi di daerah-daerah wisata, itu full menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Termasuk juga penggunaan pembangkit tenaga listrik yang ramah lingkungan, PLTS, itu akan didanai dari hibah ini. Jadi itu kira-kira 2 triliun akan mendapatkan mulai 2025 sampai 2029. Sekarang ini sedang dikaji oleh pihak Millennium Challenge Corporation, studi kelayakannya untuk transportasi yang hijau ini. Kalau ini sudah, kita di Indonesia, Bali termasuk yang pertama mendapat prioritas, yaitu dari 5 provinsi yang ada di Indonesia. Ini saya kira inovasi untuk membangun Bali tidak saja secara konvensional mengandalkan dana dari APBD, tapi ada inovasi lain di luar dari APBD. Ini adalah satu-satunya provinsi yang diberikan oleh Kementerian Bappenas. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Masih ada waktu Pak? Cukup? Cukup. Baik, kita reset timer. Baik, oke. Pasangan calon nomor urut 1 kami persilahkan untuk merespon, durasi 1 menit 30 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya yakin itu hanya pernyataan yang faktanya saja dari Paslon 2. Yang sebabnya di mana rekam jejak Paslon 2 menolak Piala Dunia U20 pada saat menjelang drawing Piala Dunia. Harap tenang. Harap tenang. Dan itu sebuah pembangkangan dan sebuah subordinasi. Dan di mana pada sebelumnya ada event internasional yang melibatkan Israel, yaitu IPU, itu tidak ada penolakan. Jadi kami olahraga dibawa ke politik, sebaiknya tidak elok ya. Sebagai pemerintah gubernur, sebagai pemerintah daerah, sebagai perwakilan pemerintah pusat, itu merupakan hal yang tidak baik untuk dicontoh. Karena itu bukan kewenangan kita. Kewenangan
pemerintah pusat seperti keamanan, politik luar negeri, justisi, fiskal, dan lain-lain itu adalah kewenangan pusat, bukan kewenangan Provinsi Bali atau kewenangan gubernur. Dan itu hal yang perlu kita perbaiki ke depannya agar di mana Presiden, Gubernur, dan Kabupaten berkoordinasi dengan baik, dan tentunya kelak kami diberi mandat oleh masyarakat, rakyat, kita akan libatkan semua masyarakat untuk membangun Bali ini bersama. Karena jika membangun bersama, pasti hasilnya lebih luar biasa. Terima kasih. Waktu Anda habis, terima kasih Bapak. Pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk menanggapi kembali. Durasi 1 menit 30 detik. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saya clearkan dulu yang pertama soal pengelolaan aset. Pemerintah provinsi memiliki lahan 39,8 hektar di ITDC Nusa Dua. Sebelum saya gubernur, itu disewa dalam 1 tahun hanya 7 miliar. Maka saya revisi perjanjiannya sehingga menjadi 40 miliar per tahun. Meningkat lebih dari 7 kalinya. Itu satu. Begitu juga aset yang lainnya. Itu semua dihitung dengan peraturan gubernur dan di appraisal. Tidak ada pengelolaan aset daerah yang merugikan pemerintah Provinsi Bali. Bahkan sudah meningkat sejak saya menjadi gubernur di periode pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bola Israel. Saya tidak menolak tim Israel ke Bali. Tapi menolak kehadiran tim Israel bermain di Bali. Kejuaraan dunia U20 tetap berlangsung. Mengapa saya menolak? Karena ada dasar Sila Bandung Konferensi Asia Afrika dan ada peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 tidak boleh mengibarkan bendera, menyanyikan lagu kebangsaan Israel di dalam forum-forum resmi. Sehingga kalau ini dilaksanakan maka mau tidak mau harus mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan Israel. Itu dilarang oleh aturan. Kita di daerah justru ikut aturan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Terima kasih. Cukup. Cukup Bapak. Baik, waktu habis. Berikan apresiasi kepada semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Di segmen selanjutnya kita masih akan menyaksikan semua pasangan calon untuk tanya jawab beradu gagasan. Sesaat lagi di debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Mari gunakan hak pilih kita pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Karena kita sedang menitipkan masa depan kita dan anak cucu kita kepada pemimpin yang akan kita pilih. Bali sentilan jaga dite. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Mari gunakan hak pilih kita pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024.
karena kita sedang menitipkan masa depan kita dan anak cucu kita kepada pemimpin yang akan kita pilih. Kembali lagi di debat publik kedua, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Di sesi kali ini masih akan menjadi sesi tanya jawab antar pasangan calon. Aturan pun masih sama dengan sesi sebelumnya. Setiap masing-masing pasangan calon, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur, akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pasangan calon lain dengan durasi 1 menit 30 detik. Lalu pasangan calon lain, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur, akan menjawab dengan durasi 3 menit. Kemudian pasangan calon penanya, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur, akan memberikan respon terhadap jawaban dengan durasi 1 menit 30 detik. Dan terakhir, pasangan calon yang menjawab, baik calon gubernur maupun calon wakil gubernur, akan diberikan waktu untuk menanggapi kembali dengan durasi 1 menit 30 detik. Diharapkan semua pasangan calon bila menggunakan istilah asing maupun rumit harus dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Dan harap diingat kembali, pertanyaan harus terkait dengan tema menyikapi dinamika otonomi daerah di Bali. Untuk giliran pertama di sesi ini, pasangan calon nomor urut 1 akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Durasi 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Saat menjabat dulu, Cagup Paslon 1 menghapus konsep berasrama sekolah Bali Mandara dengan alasan anggaran dan pemerataan anggaran bagi siswa miskin. Tetapi di KPU, Paslon 1 lewat Cawagupnya berjanji melanjutkan dan menambah semua kabupaten kota. Pertanyaannya, bagaimana sikap politik Paslon 1? Apakah tetap menolak seperti dilakukan Cagupnya saat menjabat atau mengembangkan seperti janji Cawagupnya? Dengan berlakunya sistem OSS Undang-Undang Nomor 6 2023 Cipta Kerja, bagaimana cara Paslon 2 menjaga tanah Bali agar tidak diserbu luar batas oleh investasi tanpa dikendalikan mengingat semua proses dilakukan secara online. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya rasa cukup. Cukup Bapak? Cukup. Baik, kami reset dulu time. Pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan untuk menjawab dengan durasi 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Untuk SMK Bali Mandara, Astungkara Kostergiri terpilih, kami pastikan di setiap kabupaten kota di Pulau Bali ini kami akan bangun sekolah Bali Mandara. Bahkan dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK kami gratiskan untuk sekolah. Ini garansi yang perlu kami sampaikan untuk calon paslon 1, jangan khawatir urusan ini percayakan dengan Pak Giri, Pak De. Yang kedua, berbicara tentang OSS, maksudnya adalah online single submission. Artinya apa? Sekalipun perizinan itu sudah menggunakan online, bagaimana kita harus memproteksi alam Bali ini, jangan sampai alih fungsi lahan itu terlalu drastis dan habis. Bila perlu, nanti khawatir dikuasai oleh orang luar. Jadi yang pertama, kita tidak akan pernah berani melawan regulasi. Itu satu. Kita akan melihat sebuah kewenangan. Yang kedua, perda nomini bagi kami wajib sekali. Karena dengan perda nomini ini bukan kita melegalkan pilah-pilah bodong, tidak, itu salah. Justru kita memiliki dasar hukum untuk memberikan tindakan kepada mereka yang melaksanakan pilah-pilah bodong itu. Yang kedua, PMA, penanaman modal asing, itulah pentingnya perda nomini. Dan selanjutnya ada juga sistem kawin kontrak. Ini bisa kita lakukan, apalagi ada WeChat. WeChat inilah sistem yang bisa dilakukan di negaranya, berlaku di negara kita. Sehingga kita tidak bisa mencari pajak-pajak itu sendiri. Maka perda nomini ini penting sekali untuk Pulau Dewata. Selanjutnya,
kita memiliki LSD, lahan sawah dilindungi. Kita memiliki peraturan lahan pertanian, perkebunan berkelanjutan. Ini wajib harus kita proteksi. Karena ada persoalan sekarang dengan turunnya Undang-Undang Cipta Kerja bahwa jalur hijau pun boleh dibangun. Apalagi di bawah 1 miliar, di bawah 5 miliar, itu NIB-nya sudah langsung keluar dari pusat. Oleh karena itu, komunikasi yang bersinergi harus kami kuatkan. Salah satu solusi yang perlu kita lakukan itu adalah seperti yang kami sampaikan tadi. Paling prinsip nanti kita akan lakukan dan dibuat di Bali ini Perda Nomini. Bahkan untuk memperketat daripada LSD, lahan sawah dilindungi ini wajib kita lakukan. Salah satu contoh kita memberikan bela beli, wujudkan petani bangga jadi petani, dan memberikan kesejahteraan kepada petani. Dan memberikan sebuah penjelasan jangan sampai itu dialih fungsikan. Saya kira terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Waktu Anda habis. Pasangan calon nomor urut 1 kami persilakan untuk merespon jawaban. Durasi 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami tidak khawatir, tetapi kami cuma mengingatkan, hati-hati, 1 rupiah pun uang negara dikelola tidak ada pertanggungjawabannya, itu sangat bahaya. Ya, jangan terlalu menggampangkan. 1 rupiah pun uang negara dikelola dengan tidak baik, itu sangat berbahaya. Jadi ada kesan keberadaan sekolah Bali Bandara ini hanya dipakai jargon kampanye. Adanya inkonsisten dari Pak Cagup dan Pak Cawagup, di mana Pak Cagup yang dulu pada saat kampanye pertamanya akan meneruskan program tersebut. Tetapi pada akhirnya pada beliau menjabat, sekolah itu diberangus. Dan sekarang Pak Cawagup lagi menjanjikan dan bahkan membangun 8 kabupaten kota. Nah, kami semoga apa yang menjadi ucapan tersebut bisa terlaksana dengan baik karena itu dengan urusan dengan anggaran. Terima kasih, mungkin Pak Agus menambahkan untuk. Baik, untuk OSS, kebetulan sekarang ada moratorium. Saya Mulia Pas akan meminta kepada seluruh kabupaten di Bali untuk membuat rencana detail tata ruang kawasannya lebih detail lagi, sehingga itu menjadi guidance untuk menjaga, bahkan sampai RTBL-nya, rancangan tata bangunan dan lingkungannya, agar ketika diakses, kalau itu nggak baik, nggak sesuai dengan tata ruang, langsung ditolak, dia keluar NIB-nya. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 2, waktu menanggapi kembali selama 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Kalau berbicara tata ruang, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Itu ada Perda RT/RW, langsung ke rencana detail ruang kawasan. Itu 5 tahun sekali baru boleh dievaluasi. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang paling prinsip yang harus kita lakukan untuk menjaga bahwa bagaimana kondisi lahan-lahan milik kita yang ada di Pulau Bali ini, marilah kita jaga bersama-sama. Salah satu solusinya itu adalah kita sudah ada peraturan Perda LSD, lahan sawah dilindungi. Begitu juga dengan lahan pertanian, perkebunan yang berkelanjutan. Maka peraturan daerah ini wajib harus kita lakukan. Nah, selanjutnya untuk OSS, online single submission ini, memang kita tidak akan pernah boleh menolak karena bisa dilakukan proses perizinan, contoh NIB, nomor induk berusaha, itu dilakukan oleh sistem. Ketika itu kita tidak lakukan di daerah, itu tidak boleh. Maka dari itu kita harus jaga bersama. Sekali lagi, Perda Nomini adalah solusi yang paling kuat harus kita lakukan. Dan kami berbicara masalah moratorium, kita hormati keputusan pusat, tetapi harus dibicarakan secara holistik bagaimana kita Provinsi Bali menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Waktu Anda habis. Selanjutnya adalah giliran pasangan calon nomor urut 2 yang akan bertanya pada pasangan calon nomor urut 1. Pasangan calon nomor urut 2 akan mengajukan pertanyaan dengan durasi 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Hari ini tema kita adalah otonomi daerah. Nah, jadi kita ingin
melihat sebuah regulasi dengan konsep otonomi daerah ini, bagaimana kekuatan daerah itu bisa melakukan sebuah akselerasi demi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pertanyaan saya simpel dan mudah sekali. Menurut Bapak, tujuan utama otonomi daerah ini apa? Dan bila mana misalkan Bapak terpilih, langkah konkret apa yang Bapak harus lakukan di Pulau Bali ini untuk meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan masyarakat Bali, dan sekaligus Bali ini bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri. Saya kira itu. Makasih. Masih ada waktu, silahkan ditambahkan. Saya tambah. Baik, terima kasih. Oke, baik, kita akan set dulu waktunya. Waktu sudah habis. Waktu untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab. Durasi 3 menit, dimulai saat Anda berbicara. Bicara masalah otonomi, itu masalah hak, kewajiban dan kewenangan sebagai daerah untuk bagaimana kita bisa mengantarkan masyarakat menuju gerbang kesejahteraan dengan indeks-indeks yang sudah ada, IPM, kelayakan hidup dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita berbicara masalah otonomi, di sana ada asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Dan juga ada kewenangan pusat, 6 kewenangan pusat absolut dan sisanya kewenangan konkret yang ada di kementerian yang nanti bisa diperbantukan sebagai asas dekonsentrasi lewat satker-satker untuk membantu daerah sehingga daerah tersebut bisa menyeimbangkan fiskal daerahnya untuk bisa membangun lebih cepat di masing-masing daerah. Sehingga semangat otonomi ini harus kita maknai sebagai upaya kebersamaan, upaya mengatasi kesenjangan sosial, upaya mengatasi kemiskinan dan memajukan daerah di berbagai bidang. Sehingga ketika kewenangan absolut sudah, sekarang DAU misalnya, saya mulai dari DAU. DAU ke depan diberikan dengan 2 model, yaitu block grant dan special grant atau specific grant. Sehingga lebih diarahkan. Yang DAU-nya yang besar 26% nanti, karena ada hal-hal yang harus dimaksimalkan menyangkut urusan wajib, menyangkut misalnya pembayaran P3K, kemudian bantuan kelurahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, itu masuk ke DAU terarah. Ke depan, DAK ini yang kita harapkan untuk menyelesaikan persoalan sampah, kemacetan, yang akan kita berupaya semaksimal mungkin kita akses ke pemerintah pusat. Ini kita harapkan dengan semangat otonomi, dengan asas kita sebagai pemerintah provinsi sebagai asas konsentrasi mampu semaksimal mungkin menyelesaikan persoalan itu. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak. Masih ada waktu Bapak, mau dimanfaatkan? Bapak? Cukup? Cukup. Baik, kita reset time-nya. Selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 kami persilahkan untuk merespon durasi 1 menit 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Argumentasi boleh saja, tetapi tolong dicermati pertanyaannya. Pertanyaan kami simpel sekali. Tujuan otonomi daerah itu apa? Tujuannya hanya satu, tujuan utama itu meningkatkan pendapatan asli daerah. Itu tujuannya, bukan ada korelasi hubungan konkuren, begitu dengan absolut dengan umum itu. Nah sehingga dengan tujuan itu meningkatkan PAD, solusi yang diberikan oleh Koster Giri adalah 1, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dan retribusi daerah di Bali. Yang kedua, digitalisasi layanan pajak dan retribusi daerah. Itu. Yang ketiga, mengoptimalkan pendapatan dari wisatawan yang diving. Selanjutnya, mengoptimalkan pendapatan rumah sakit Bali Mandara dan rumah sakit mata Bali Mandara. Begitu juga dengan BUMD. Selanjutnya,
mengoptimalkan pengelolaan aset yang dipisahkan. Hal yang penting juga, kami harus membangun objek wisata baru dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta infrastruktur pendukung di luar Sarbagita. Sehingga inilah yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Pulau Dewata. Waktu Anda habis, terima kasih Bapak. Pasangan calon nomor urut 1, kami persilahkan untuk menanggapi kembali. Durasi 1 menit 30 detik, dimulai saat Anda berbicara. Saya rasa sudah dijawab tadi bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk kesejahteraan oleh Beliau Agus. Dan kami mempunyai grand design untuk mensejahterakan masyarakat dengan mulia pas. M-nya maju, U-nya unggul, L-nya lestari, I-nya indah, A-nya ajak atau kokoh, pasnya pasti sejahtera. Dengan turunan-turunan program-program yang ada. Jika saya jelaskan, karena hanya waktu 1 menit 30 detik. Dan yang pasti, mulia pas tidak ingin masyarakat Bali atau rakyat Bali lapar. Mulia pas tidak ingin rakyat Bali miskin. Mulia pas tidak ingin rakyat Bali bodoh. Dan mulia pas tidak ingin rakyat Bali sakit. Jadi kami akan mengerahkan seluruh jiwa raga kami, dengan hati kami akan melakukan apa yang terbaik untuk rakyat Bali, program-program apa yang terbaik untuk pro rakyat. Jadi kami ke depannya akan melakukan strategi-strategi dari program-program yang ada dalam Mulia Pas akan dilaksanakan dengan perencanaan-perencanaan yang ada. Dan kami sudah merencanakan program tersebut 5 tahun ke depan dan sudah kami lakukan. Dan jika kami diberi mandat oleh rakyat, kami tinggal melaksanakannya dan tinggal berkoordinasi dengan Waktu Anda habis. Mari kita berikan apresiasi kepada semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bali tahun 2024. Dan kami akan kembali di sesi penyampaian kalimat penutup para pasangan calon. Tetap di debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Di seluruh Indonesia yang tidak ada sengketa di MK. Hadirin, sampailah kita di sesi terakhir debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2024. Di bagian ini masing-masing pasangan calon akan memberikan closing statement atau kata penutup dengan durasi masing-masing pasangan calon adalah 3 menit. Saya persilahkan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Kau Kediri bawa rantang. Masyarakat berenang, Bali melompat. Koster gini hari ini datang. Masyarakat senang, Bali hebat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu.
hadirin dan masyarakat Bali yang kami hormati, izinkan kami pasangan Kosergiri mengaturkan terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Kami mengajak seluruh masyarakat Bali agar konsisten, teguh pendirian, dengan sekuat-kuatnya melaksanakan visi Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru, yang sepenuhnya didedikasikan untuk nindehin Bumi Bali, yakni menjaga kekuatan unteng, alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Komitmen ini sangat penting mengingat Bali tengah menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang dinamis dan kompleks, baik dari internal maupun dari eksternal, yang menjadi ancaman serius terhadap eksistensi keajagan Bali. Inilah komitmen yang harus kita laksanakan secara bersama-sama, bahu-membahu, dengan niat yang tulus dan lurus sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab. Ini merupakan wujud subakti kehadapan Yang Widiwasa, ide betara sesuhunan, ide dalam Raja-Raja Bali, guru-guru suci, leluhur, dan lelangit Bali, yang telah menganugerahkan warisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali yang adiluhung. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Bali turut berpartisipasi agar Pilkada tanggal 27 November 2024 berjalan lancar, aman, dan damai. Kami juga memohon doa restu, dukungan, serta pilihan Astungkara pasangan Kosergiri nomor 2 mendapat jalan yang baik, Jayanti memimpin Bali. Matur suksema. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om. Santi, 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 Om. Baik, terima kasih. Saya persilahkan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Meli Janur ke Bedugul. Pilih Gubernur Rani Gundul. Di penghujung debat kedua ini, kami selaku Paslon 1 kembali menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali saling ketergantungan dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, guna mengaktifkan komunikasi politik dan komunikasi tata kelola administrasi, sangat penting hubungan yang sejalan antara visi, misi, dan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga terjadi satu frekuensi dan satu arah pembangunan. Prinsip satu jalur adalah sebuah kebutuhan taktis yang memiliki makna strategis bagi Bali, sehingga pemenuhan kebutuhan teknis bisa lebih efisien dan efektif. Membangun kebersamaan dengan kabupaten kota bergandengan tangan dan berjuang bersama ke pusat adalah kekuatan gotong royong yang harus kita perjuangkan bersama. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami dari Paslon 1 mohon doa restu, dukungan, dan juga ketika tanggal 20 November 2024 nanti untuk mencoblos pasangan Mulia Pas bernomor urut 1. Kami berjanji untuk berjuang segenap hati dan sepenuh jiwa untuk memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan kesejahteraan masyarakat Bali. Kami juga berjanji sebagai Gubernur Wakil Gubernur Bali, jika terpilih nanti tidak akan melakukan pengagalan dan apa yang menjadi ranah keundangan pemerintah pusat. Tidak ada lagi drama pendongkelan, penggagalan seperti kegiatan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola U20 yang lalu. Tidak ada lagi pengambil alihan kegiatan bukan pesta kesenian Bali. Tidak boleh lagi ada oknum mantan kepala daerah di Bali yang berani menghasut kepala desanya untuk menolak kehadiran seorang presiden yang sah dan bertujuan memberikan bantuan untuk masyarakat. Mulia Pas berjanji akan mengawal setiap pengailan internasional yang ada di Bali dengan sebaik-baiknya demi martabat bangsa. Sekali lagi, drama-drama memalukan dalam hubungan pemerintah pusat dengan daerah seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa yang akan datang. Mulia Pas berjanji di satu sisi tegak lurus dengan pemerintah pusat dan di sisi lain juga tegak lurus dengan aspirasi Bali. Ketika Presiden Prabowo Subianto berkomitmen membangun Bandara Bali Utara dan mayoritas masyarakat Bali juga menginginkannya, nah kami tegak lurus mengamankannya.
Pada kesempatan ini, kami juga meminta maaf jika ada penyampaian kami dalam debat ini tidak berkenan di hati. Tanhane wong swasta anulus, tidak manusia yang sempurna. Nah, dari kesadaran ketidaksempurnaan itulah kami akan terus belajar dan tidak malu untuk meminta maaf. Menurut aturan, coblos 1 itu sah, coblos 2 tidak sah. Mari sukseskan Pilkada 2024 dan jaga Bali tetap bersatu. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Terima kasih. Masih tersedia waktu, Pak? Masih tersedia waktu? Cukup? Cukup. Kita tunggu. Terima kasih, mari berikan aplaus yang paling meriah untuk semua pasangan calon debat publik kedua pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali 2024. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ketua KPU Bali beserta seluruh jajaran komisioner KPU Bali, yang saya hormati tim perumus, yang saya hormati para panelis. Yang saya hormati semua tamu undangan, kepada para tim pendukung yang telah hadir, serta semua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Bali. Saya Adisti Larasati. Dan saya Bambang Kalitus, terima kasih atas kebersamaan Anda di debat publik kedua pasangan gubernur dan wakil gubernur Bali 2024. Selamat malam dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.